Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali untuk mempelajari bagian yang apa Rasulullah SAW ditugaskannya, itu adalah akhlak, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami selaku dosen matkul akhlak, yaitu Bu Widi Astuti SPDI MPDI, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman kami. Di sini saya Muhammad Al-Furqan ingin mempresentasikan tentang akhlak yang berjudul tantangan dan implementasi akhlak di era digital. Jadi, apa tantangan akhlak pada era digital dan apa implementasi akhlak di era digital? Jadi, implementasi itu adalah penerapan, ya. Bisa dikata lain, penerapan akhlak di era digital. Ya, yang pertama adalah tantangan akhlak di era digital adalah penyebaran informasi tanpa filter. Menurut riset, setidaknya 30% sampai 60% orang Indonesia itu terpapar hoax saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya atau teknologi. Ya, mungkin juga kita telah mengetahui bahwasannya di era modern ini banyaknya hoax, baik hoax itu terkait isu politik, kesehatan, atau agama. Dan semakin marak informasi yang tidak benar alias hoax ini memiliki dampak negatif seperti menimbulkan permusuhan, keresahan, atau mengakibatkan namimah, yaitu mengadu domba dan memfitnah dan lain-lain. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin hendaknya tidak menyebarkan informasi yang belum pasti, karena menyebarkan hoax itu bisa menjadi termasuk fitnah dan mungkin bisa menjadi juga namimah atau mengadu domba. Padahal Allah itu membenci orang yang menyebarkan fitnah dan melakukan namimah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Qalam, ya, untuk namimah itu dalam surat Al-Qalam, dan untuk menyebarkan fitnah itu dalilnya dalam surat Al-Baqarah, yang artinya, dan janganlah kamu taat kepada orang-orang yang suka bersumpah dan hina, yang suka mencela dan berjalan kian kemari untuk berbuat namimah. Quran surat Al-Qalam ayat 10-11. Kemudian Al-Baqarah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka hendaknya kita ketika mendapatkan informasi itu melakukan riset terlebih dahulu, melakukan klarifikasi, kita cari tahu kebenarannya, jangan langsung disebarkan. Maka apa implementasi akhlak terhadap penyebaran informasi tanpa filter ini? Kita bisa tabayun, ya. Verifikasi informasi. Jadi kita verifikasi terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan informasi, ya. Pentingnya tabayun atau klarifikasi ini adalah bagian dari akhlak dalam memastikan bahwa yang kita bagikan adalah suatu hal yang benar dan bermanfaat, bukan fitnah atau hoax atau yang berbau namimah. Karena Allah Ta'ala telah mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'i fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya. Ya, ini harus digarisbawahi, telitilah kebenaran. Allah telah memerintahkan bahwasanya setiap berita yang kita dapat, kita harus menteliti, memverifikasi kebenaran berita tersebut, agar kita tidak menyesali perbuatan kita. Kemudian yang kedua adalah tantangan akhlak di era digital saat ini adalah anonimitas dan kurangnya tanggung jawab.
bahwasanya kita sering melihat ya, anonimitas yang diberikan oleh internet seringkali membuat orang merasa bebas untuk bersikap tidak etis, seperti melakukan ujaran kebencian, pembulian, pelecehan, dan lain-lain. Dalam hal ini diperlukan akhlak yang mendorong tanggung jawab meskipun dalam dunia maya. Kita sering melihat ya, ada di mana cyberbullying disebutnya, di mana orang-orang menjat seenaknya di media sosial, menghina, menjatuhkan, sehingga memiliki dampak buruk bagi yang menerimanya, yaitu seperti keresahan, masalah psikologi, mungkin mentalnya down, dan lain-lain. Apa yang implementasinya yang dapat kita lakukan? Apa penerapan akhlak yang dapat kita lakukan adalah berkomunikasi dengan sopan dan santun, atau berkomunikasi sesuai adab dan akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu berbicara dengan penuh hormat, menghindari ujaran kebencian, serta tetap menjaga etika ketika berinteraksi di media sosial atau di era digital. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah baik atau diam. Ya, jadinya maka seandainya kita tidak bisa berkata baik di media sosial, maka lebih baik kita diam, karena tidak ada untungnya bagi kita itu menjatuhkan seseorang, memberikan kebencian atau membuli ya, yang bisa disebut cyberbullying, itu tidak ada untungnya bagi kita, melainkan kita akan mendapatkan dosa. Kemudian yang selanjutnya adalah tantangannya adalah kecanduan. Nah, ini sangat satu hal yang sangat banyak dirasakan atau banyak terdampak bagi orang-orang, yaitu kecanduan era digital atau media sosial. Banyak orang yang menjadikan jauh media sosial atau konten digital lainnya yang pada akhirnya dapat memengaruhi produktivitas dan mengurangi interaksi sosial secara langsung. Ya, kita lihat di mana Gen Z ya, apalagi di Gen Alpha sudah hampir setiap harinya berinteraksi atau membuka media sosial, yang dimana sudah menjadi tahap atau sudah berada di level yang dimana bernama kecanduan. Maka sangat disayangkan dimana kita melihat anak-anak muda zaman sekarang itu minimnya atau kurangnya produktivitas, kemudian kurangnya interaksi sosial secara langsung karena itu hasil dampak buruk dari kecanduan. Yaitu dampak buruk lainnya selain mempengaruhi produktivitas dan mengurangi interaksi adalah bisa waktu terbuang sia-sia, kemudian menjadi pemalas ya, kemudian yaitu tadi tidak produktif, yang dimana ketika masa muda bisa kita gunakan waktu kita untuk mencoba hal yang baru, mempelajari hal yang baru. Tapi saat ini banyak sekali anak-anak muda yang dia disibukkan oleh hanya scrolling TikTok, Instagram, kemudian hanya komen sana sini, mengutarakan kebencian, kemudian membuat adu domba, berkata-kata yang tidak bagus, yang itu sangat disayangkan bagi anak muda. Maka apa implementasinya yang dapat kita lakukan? Ya, implementasi akhlaknya adalah kita harusnya bijak dalam menggunakan waktu di dunia digital. Kita sebagai anak muda ya, apalagi kita mahasiswa, kita harusnya paham, kita harus bisa mengurangi waktu kita untuk dunia digital ya, apalagi scrolling TikTok ya. Karena di TikTok itu manfaatnya lebih sedikitnya, walaupun ada konten-konten edukasi, tapi sangat dibereskan konten-konten edukasi itu kok bisa dilihat ya. Mungkin kalau teman-teman ini meriset yang dimana konten edukasi itu like dan view-nya lebih sedikit daripada konten yang hanya isinya hiburan, dan hiburannya itu gak ada faedahnya. Jadi yang dimana ketika kita scrolling otomatis lebih banyak keluarnya itu yang hiburan yang tidak berfaedah daripada konten-konten edukasi. Maka lebih baiknya kalau menurut saya pribadi, untuk mencari konten-konten edukasi lebih baik di YouTube ya,
di YouTube itu langsung ketemu tanpa scroll, kita cari judul. Nah, ketika kalau di TikTok itu tidak kurang efektif, karena ketika itu kita scroll, kita akan bisa nyambung ke hiburan-hiburan lain, dan itu kita akan bisa terlena ya. Maka dari itu kita harus bijak menggunakan waktu dalam berdigital atau dalam bermedia sosial. Kemudian kita juga harus sadar bahwasannya kita menggunakan media sosial itu untuk kebaikan, seperti belajar, berdakwah, atau berbisnis, dan tidak hanya untuk hal-hal yang menghabiskan waktu tanpa manfaat ya. Maka lebih baiknya ketika kita itu melihat atau bermedia sosial, alangkah bagusnya kita yang memberikan manfaat ya. Bisa kita salah satu menjadi orang yang memberikan manfaat melalui platform-platform media sosial atau era digital ini. Jadi kita memanfaatkan di era digital ini dengan maksimal, dengan apa? Yaitu berdakwah, memberikan manfaat melalui media sosial. Terus bagaimana Rasulullah SAW sabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka dari itu kita memberikan manfaat melalui era digital ini, yang dimana era digital ini sangat mudah untuk menyebarkan manfaat. Seharusnya kita lebih semangat menyebarkan manfaat daripada menyebarkan keburukan, karena dimana para yang menyebarkan keburukan itu juga mereka bersemangat. Maka kita sebagai kaum muslimin, atau apalagi pemuda, itu tidak boleh kalah dalam menyebarkan kebaikan. Ini mana para penyebar keburukan itu sudah berterang-terangan di media sosial, maka kita juga harus berterang-terangan menyebarkan kebaikan di media sosial atau di digital. Kemudian lanjutnya adalah gangguan terhadap privasi, di mana ketika era digital di sini sudah makin maju, privasi pun semakin gampang dilacak. Privasi semakin rapuh ya, yang dimana data pribadi kita mudah diakses dan salah gunakan baik oleh individu atau perusahaan ketika menjaga privasi orang lain dan tidak menyebarkan informasi pribadi menjadi sangat penting ya. Yang dimana di era digital ini ketika ingin menyebarkan informasi langsung tersebar. Maka dari itu kita sebagai pemuda dan kaum muslimin menjaga informasi kita dan menjaga informasi orang lain ya. Itu implementasinya ya, melindungi privasi diri dan orang lain. Tidak hanya menjaga data pribadi kita, tetapi juga menghormati privasi orang lain adalah bagian dari akhlak terhadap era digital. Kemudian tantangan selanjutnya adalah perubahan nilai dan norma sosial. Nah, ini yang sangat penting. Ini mungkin kita juga relate ya, kita sering melihat, apalagi mungkin yang teman-teman ini bekerja sebagai guru di SD. Kita relate melihat di mana murid-murid itu, atau di mana kita mengalami, dan yang saya lihat ya untuk saat ini, di mana anak-anak zaman sekarang itu teman-teman apa? Minimnya norma sosial, atau turunnya norma sosial, atau turunnya akhlak karena media sosial atau era digital ini menurut saya ya. Karena emang semakin canggih teknologi, semakin menurun nilai dan norma sosial. Itu sudah menjadi penelitian juga atau riset, yang dimana berkurangnya akhlak ketika teknologi itu semakin canggih. Karena apa? Karena banyaknya anak-anak sekarang itu tidak memfilter apa yang dia tonton, tidak memfilter apa yang dia lihat, sehingga semua itu dia lakukan. Nanti kita akan bahas di poin selanjutnya ya. Nah, maka norma sosial apa yang hilang atau yang berubah atau yang memudar? Nilai norma yang memudar itu tentang kesopanan, rasa hormat, dan kadang kebersamaan ya. Yang dimana kita bisa melihat nih, anak-anak zaman sekarang ngumpul di tongkrongan ya, mereka bukan saling bercerita, saling membahas mungkin untuk masa depan, atau membahas tentang pelajaran ataupun saling sharing, tapi mereka sibuk dengan HP-nya masing-masing.
Jadi hanya sekedar mengumpul lalu melihat HP-nya masing-masing. Ini sudah terlihat ya bahwasanya turunnya kebersamaan mereka. Kemudian rasa hormat dan kesopanan juga mereka merasa bahwasanya mereka itu sudah pintar, mereka sudah jago, sehingga nilai kesopanan dan rasa hormat itu mereka berkurang. Karena apa? Media sosial. Ya. Kemudian yang di poin itu indikator terakhir adalah di mana batasan-batasan etika sering kali menjadi kabur. Itu yang sudah saya sampaikan di anak-anak zaman sekarang, terutama di gen alpha itu ya. Semua batasan-batasan etika mereka sedikit demi sedikit menghilang. Kemudian apa implementasi akhlaknya yang dapat kita lakukan adalah menyebarkan konten yang positif dan inspiratif. Ya, kita sebagai pemuda kita harus membuat, sebenarnya nggak harus membuat konten, tapi kita harus menyebarkan hal yang positif dan inspiratif. Tapi salah satu caranya yaitu kita dengan konten, karena kita mengikuti perkembangan zaman yang dimana informasi dapat disebarluaskan dengan cepat itu melalui konten media sosial. Maka kita jangan sampai kalah kepada ahlu maksiat yang dimana mereka menyebarkan perlakuan dosa mereka, diperlihatkan dengan tidak ada malunya kepada anak-anak zaman sekarang agar ditirukan. Maka itu kita jangan sampai kalah untuk memberikan konten yang positif dan inspiratif. Jangan takut dibilang ria, jangan takut dibilang sum'ah ya, karena konteks ria dan sum'ah itu berbeda ya. Sebagaimana kita itu meneladani Rasulullah, karena Rasulullah menampakkan perbuatan kebaikannya. Apakah Rasulullah itu berbuat ria? Tidak. Jadi kita menampakkan kebaikan itu dengan niat agar orang lain mencontoh perbuatan kita, tanpa kita berharap pujian, tanpa kita berharap agar kita didengar ya. Maka itu kembali ke hati masing-masing ya. Jangan sampai kita takut riya. Bahkan beberapa ulama mengatakan ketika kita takut riya maka kita sudah melakukan riya. Kenapa? Karena ketika sudah ada rasa takut riya, di situ sudah ada rasa kita ingin dipuji atau riya. Maka itu hati kita harus diluruskan niatnya. Kita menyebarkan hal yang positif dan inspiratif itu sebagai motivasi agar orang lain meniru apa yang kita lakukan, sehingga apa yang kita sebarkan itu menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bermoral, kemudian ada kesopanan, rasa hormat dan kebersamaan dan nilai-nilai yang sosial, nilai-nilai sosial yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang ini juga saya teliti di SD saya, yaitu dimana anak-anak gen sekarang, gen alpha dan beberapa gen Z juga mungkin mengalami ya. Jadi dimulai dari gen Z, gen alpha itu menjadikan media sosial atau era digital itu menjadi standarisasi kehidupannya mereka. Mungkin di sini teman-teman ada merasakan yang dimana media sosial menjadi standarisasi kehidupannya, walaupun nggak semua kehidupannya, bagian dari kehidupannya itu mengikuti media sosial, tapi berapa pasti ada. Contoh seperti yang lagi viral misalnya misalnya lagi viral itu dulu apa sih, misalnya makanan yang lagi viral kita makan, baju yang lagi viral kita beli, kemudian mainan yang lagi viral kita beli ya. Sebenarnya tidak ada salahnya ya kita membeli atau mencoba hal yang mungkin emang itu viral selagi itu kebaikan. Cuma ketika kita telah melewati batas, itu yang bahaya ya. Semua hal yang melewati batas itu memang bahaya, karena Allah juga tidak menyukainya, sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka ada gen sekarang, gen Z dan gen Alpha itu mereka menstandarisasikan kehidupan mereka melalui media sosial. Jadi apa yang ada di media sosial harus mereka laksanakan atau harus mereka penuhi ya. Maka sangat bahaya bila ini terjadi, apalagi jika terjadi di kalangan anak dan remaja yang belum memiliki pemikiran dewasa. Apa dampak buruknya? Keinginan tidak balance dengan usaha ya.
Jadi ketika kita melihat mungkin ya media sosial sangat banyak sekali orang berkonten, orang menjadi sukses 1 bulan mendapatkan income 100 juta ya. Kemudian hanya berapa hari dapat ratusan juta. Nah itu adalah atau masakan-masakan atau gorengan-gorengan media sosial. Sebenarnya mereka itu, para pembisnis itu, nggak ada yang sebulan pertama langsung 100 juta. Itu mungkin mereka itu telah berusaha, mungkin di tahun kelimanya mereka baru dapat 1 bulan 100 juta, mungkin di tahun ketiganya, mungkin di tahun keduanya, mungkin di akhir tahunnya, mungkin di tahun ke-10-nya baru dapat sebulan pendapatannya 1 miliar. Tapi bagaimana konten kita menarik, yaitu mereka membungkus dengan kata-kata yang menarik. Maka dari itu banyak yang zaman-zaman Gen Z, apa namanya, generasi Gen Z dan Gen Alpha itu mereka terlalu terburu-buru, sehingga mereka karena kemasak dengan konten, maka mereka kadang kok yang di konten bisa cepat, aku nggak bisa cepat, sehingga menjadi pemalas, sehingga mentalnya down. Kemudian suka yang instan, seolah-olah kayak aku pengen cepet, padahal namanya keberhasilan itu tidak mudah untuk diraih. Kemudian dia akan juga menjadi karakter yang buruk ketika standarisasi kehidupan mereka melalui media sosial. Ya mungkin yang kita sudah dengar ya, mungkin para teman-teman ini yang mengajar ini ya, yang apalagi yang mengajar anak-anak, yang dimana anak-anak itu setiap hari dipegangi HP. Kita akan melihatnya gimana ada tren di TikTok, tren di media sosial, mereka langsung ikuti, mereka langsung praktekkan. Maka dari itu nih, peran-peran teman nih sebagai guru, jangan mau kalah sama media sosial. Setiap hari kasih asupan kebaikan kepada murid-muridnya. Setiap hari kasih gizi kebaikan, baik itu tentang ilmu, kisah para sahabat, kisah kehidupan, atau faedah, atau mafudot, atau kata-kata yang dimana akan berbekas kepada hatinya mereka, sehingga mereka akan lupa dengan konten-konten media sosial. Nah, para guru ini jangan mau kalah dengan tren-tren TikTok yang sekarang ya, yang dimana ada jogetan, yang dimana ada perlakuan atau kata-kata yang kurang baik ya. Mungkin para teman-teman ini merasakan nih ya. Maka itu para teman-teman harus berusaha lebih keras sebagai guru, jangan mau kalah. Sebarkan informasi atau sebarkan suatu hal yang positif yang menjadi inspiratif atau menjadi motivasi bagi mereka. Apa implementasinya yang dapat kita lakukan, yang dapat kita terapkan adalah menghindari melihat yang negatif konten dan perbanyak positif konten, dan hindari pemegangan gadget atau sejenis yang terlalu berlebihan. Jadi agar kita tidak menstandarisasi kehidupan kita dengan media sosial atau era digital. Di dalam era digital ini kita meminimalisir konten-konten yang negatif dan kita perbanyak konten positif, dan kalau bisa kita minimalisir pemegangan gadget atau scrolling TikTok dan media sosial lain. Itu kita minimalisir, kita kurangi, karena sebenarnya tanpa kita sadari kita akan terbawa arus, yang dimana kita akan mengikuti standarisasi kehidupan, mengikuti media sosial. Kita akan tidak sadar. Maka dari itu sebagai pemuda, kita harus meminimalisir, kita gunakan hal yang bermanfaat. Mungkin ngerjain tugas ya jangan deadline gitu kan. Kemudian membaca buku, kemudian melakukan hobi yang lainnya. Lanjut, kemudian apa kesimpulannya dari yang saya jelaskan? Dari kesimpulannya ada 2. Implementasi akhlak di era digital yang membutuhkan kesadaran dari dua hal. Ya, 2 hal aja nggak apa. Yang pertama adalah individu dan orang tua. Yang pertama membutuhkan kesadaran dari individu, yaitu dari kita sendiri, karena yang dapat merubah kita itu kita sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berusaha untuk merubah diri kita, kemudian kita memohon kepada Allah agar kita dapat berubah. Karena
sebanyak-banyaknya orang menasehatimu, selagi diri kita yang tidak berubah, kita tidak akan bisa. Ya, semua itu kembali ke diri kita semua. Ya. Jadi kesadaran kita atau individu untuk selalu berperilaku dengan etika dan nilai moral, baik dalam penyebaran informasi, komunikasi maupun penggunaan teknologi, ini merupakan tanggung jawab bersama untuk menjaga ekosistem digital tetap sehat dan positif, serta membatasi media sosial kecuali dalam hal yang positif. Ya, kemudian bagi kita juga bisa diganti dengan menggeluti. Wah, ini tipe ini menggeluti, ini kurang n, menggeluti hobi seperti olahraga, adventure, yang mungkin yang suka futsal, badminton, lebih kita sibukkan seperti itu. Mengasah soft skill kita, mungkin ada yang disuka editing, fotografi, videografi, adventure, ke camping, mendaki gunung, ke pantai, atau memasak, menjahit bagi yang perempuan yang tidak suka keluar rumah. Apapun itu kita lakukan agar kita mengurangi namanya pemakaian digital atau media sosial, itu sangat penting. Ya, jadi ya aspek yang pertama, dua aspeknya. Aspek yang pertama adalah individu. Kita harus sadar bahwasannya media sosial atau banyaknya penggunaan media sosial itu tidak baik. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek orang tua. Mengapa orang tua? Karena orang tua adalah pendidikan pertama bagi seorang anak. Jadi kenapa? Sangat penting. Karena orang tua itu pendidikan pertama seorang anak, yang dimana orang tua harusnya memberikan edukasi dalam menghadapi era modern ini, terutama era digital, terutama dalam bermedia sosial. Karena yang saya teliti juga di SD, kan saya ngajar di SD ya teman-teman, saya tanyakan kepada murid-murid, yang dimana saya ambil beberapa murid yang pintar, ada beberapa murid yang gak begitu pintar, ada beberapa murid yang di bawah pintar, bahkan pemalas. Saya tanyakan satu persatu, yang dimana keseharian mereka. Ya, saya tanya kepada orang yang pertama yang pintar, pulang sekolah ngapain? Pulang sekolah ada yang les, ada yang bermain sepeda. Kemudian abis itu ngapain? Abis itu mereka, yaitu kan maghrib ya, sholat maghrib. Abis sholat maghrib mereka mengaji. Abis itu mereka belajar. Saya tanya, belajar sama ngaji itu sama siapa? Sama orang tua. Kemudian saya tanya kepada orang yang menengah, pintarnya itu nggak pintar banget, nggak kurang banget. Saya tanya, abis pulang sekolah ngapain? Kadang les, kadang main, kadang ini. Sama kegiatannya itu, nggak jauh beda semua anak. Kemudian abis ini ngapain? Belajar. Belajarnya sama siapa? Kadang sama orang tua, kadang sendiri. Nah, peran orang tua di sini yang tengah makin berkurang, maka makin berkurang juga pendidikan mereka, makin berkurang juga kesadaran mereka terhadap pendidikan. Kemudian saya tanya lagi kepada orang yang dibilang malas, di sekolah cuma mainan doang, akademiknya kurang, dari segi hafalan kurang. Saya tanya, habis pulang sekolah ngapain? Sama, bermain, ada yang belajar, les. Udah itu mereka habis isya mungkin belajar, sama sebenarnya kegiatan gak jauh beda. Tapi saya tanya lagi, belajar sama siapa? Belajar sendiri. Ya, orang tua di mana? Orang tua kerja, kadang pulang malam. Nah, di sini kita bisa membedakan bahwasanya semakin kurangnya peran orang tua terhadap anak, semakin kurangnya pendidikan terhadap anak. Ya, di maka itu peran orang tua sangat penting. Ya, ini ya, teman-teman saya nih ya, besok mau jadi orang tua nih. Apalagi nih, masya Allah nih, ukti nih, menjadi seorang ibu. Nah, peran ibu itu lebih penting ya, karena kan emang seorang laki itu bekerja ya, walaupun tidak lepas tangan orang seorang laki itu tidak mendidik. Laki tetap mendidik, tapi dia lebih prioritaskan kerja. Tapi yang prioritas mendidik itu adalah seorang ibu perempuan. Ya, maka itu pentingnya ilmu parenting, pentingnya ilmu dalam mendidik. Semua butuh ilmu. Ya, maka itu teman-teman saya nih yang perempuan ini dipersiapkan ya, agar tidak mengalami, yaitu anaknya itu krisis akhlak, krisis moral. Ya, maka itu pentingnya pendidikan, ya, terutama di seorang ibu. Karena itu makanya sangat disayangkan zaman sekarang, yang dimana orang tua menginginkan anaknya pintar, anaknya berakhlak baik, tapi tidak ada peran orang tua di dalam rumah
Ini sangat miris orang tua zaman sekarang yang saya lihat ya, maksudnya yang beberapa, nggak semua. Nah, beberapa yang saya itu bahkan anaknya tidak berakhlak, protes ke gurunya, menyalahkan gurunya bahwa gurunya tidak mendidik. Padahal yang harus disalahkan adalah orang tua, yang dimana dia pendidikan pertama bagi seorang anak. Ya maka dari itu pentingnya, ya, kita ini semua calon orang tua ya, maka itu kita butuh ilmu, kita harus berbekal agar anak kita itu memiliki akhlak, minimal akhlak, karena yang pertama kali dipandang adalah akhlak. Setinggi-tinggi ilmu kita, akhlak kita buruk, kita tidak akan dipandang. Serendah-rendah kita, tapi kita memiliki akhlak, kita akan dipandang. Karena akhlak itu berhubungan dengan sosial, ilmu itu berhubungan dengan ya dari kita dan Allah. Maka itu dari itu kita ketika berhidup sosial kita harus berakhlak. Bagaimana kita tidak bagaimana kita akan diterima di kalangan sosial ketika kita tidak berakhlak. Jadi kalau kita tidak berakhlak, ilmu kita tidak akan berguna karena kita tidak akan diterima. Maka dari itu dua aspek ini sangat penting, yaitu individu dan orang tua. Jadi kesimpulannya adalah implementasi akhlak itu, apapun penerapan akhlak dalam diri kita itu membutuhkan dua kesadaran, yaitu individu dan orang tua. Ya mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin yang bisa ada ditanyakan silahkan ditanyakan di grup, di forum. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita diskusikan. Mungkin ada yang ingin menyangga, ada berpendapat, silahkan kita diskusikan. Bila taufiq wal hidayah, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan ala husni timahmikum, atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih, tambah pasangan tambah kekasih. Salah, pantunya salah. Apa ya? Sendirian tambah kekasih. Sekian dan terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.